Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Nama saya Balgis Nur Majemundia. Saya adalah pemilik dari Balgis Travel. Kami mendirikan travel ini sejak tahun 2013. Berawal ketika saya haji di tahun 2012 dan alhamdulillah kami bertemu dengan mitra yang ada di Saudi hingga sampai dengan hari ini. Pandemi kemarin adalah masa-masa yang tersulit bagi semua travel, di mana sekitar 2 tahun kita tidak bisa melakukan pekerjaan umroh sama sekali, umroh maupun haji. Namun alhamdulillah ada beberapa travel yang akhirnya tutup, tapi kami termasuk salah satu yang survive sampai dengan hari ini. Bahkan setelah itu kami mengirimkan jamaah hampir 1.000 dalam satu musim tersebut, karena ada satu grup yang berangkat satu pesawat itu sekitar 425, semuanya adalah jamaah kami. Pasti masih banyak travel-travel lain yang juga mengirimkan jamaah yang jauh lebih banyak dari kami, tapi kami yang benar-benar tidak berlatar belakang dari travel, menurut kami itu adalah capaian yang luar biasa. Kami tetap survive, kami tetap bisa mengirimkan jamaah umroh. Bahkan di tahun kemarin di 2024 kami izin haji kami keluar, sehingga dari sekian banyaknya travel haji umroh yang ada di Indonesia, kami adalah salah satu pilihan untuk agar jamaah bisa memilih travel yang berizin resmi, baik umroh maupun haji. Dan kenapa saya sekarang mau untuk berbicara di sosial media selama 12 tahun ini, sesuatu yang mungkin jauh dari pikiran saya. Karena menurut saya ini adalah salah satu upaya kami untuk memberikan informasi yang konkret sebagai salah satu pilihan bagi orang yang membutuhkan informasi tentang umroh dan haji dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kami juga memberikan nomor telepon, kami bisa diakses melalui media sosial yang lain. Kantor kami juga berada di Surabaya, sehingga jamaah-jamaah juga bisa datang langsung bertanya tanpa perlu berpikir apakah mereka nantinya akan mendaftar atau tidak. Kami persilahkan karena kami ingin menjadi sahabat dari orang yang ingin berangkat umroh, dan sahabat itu adalah sahabat yang menyampaikan informasi dengan sebenar-benarnya. Semoga saja harapan kami bahwa dengan niat yang baik tersebut kita juga diterima oleh jamaah. Ini bukan sekedar ikut-ikutan ataupun sekedar pansos semata ya, tapi ini benar-benar kami ingin memberikan alternatif pilihan bahwa kami bisa memberikan informasi yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Terutama karena situasi-situasi di Mekah dan Madinah selalu berubah. Bahkan kadang kalau misalnya kita berangkat di tahun 2023, di tahun 2024, belum tentu ketika kita berangkat di tahun 2025 itu situasinya akan sama persis. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ketika 4-5 kali umroh lalu pulang mendirikan travel haji umroh, itu nampaknya ya boleh sih, itu memang hak semua orang. Tapi pengalaman itu tidak cukup. Tidak cukup bagaimana nanti kalau terjadi resiko-resiko, bagaimana kalau terjadi jamaah sakit, jamaah meninggal, lalu kalau sampai terjadi sakit di negara transit dan sebagainya. Jadi itu pengalaman-pengalaman kami yang bukan hanya pengalaman manis semata, tapi juga penuh dengan lika-liku dan dinamika. Tapi kami berharap selama 12 tahun ini itu membuat jam terbang kami semakin tinggi dan lebih baik lagi. Kenapa saya mendirikan travel haji umroh? Saya terus terang bukan orang yang bermimpi akan mempunyai travel haji umroh. Saya terus terang berpikir bahwa saya tidak akan pernah ada di dunia ini, karena dunia ini adalah dunia travel haji umroh itu seolah-olah dunia yang sangat jauh berbeda dengan saya sebelumnya. Tapi semenjak saya haji di tahun 2012 dan terus terang kami mendapat dukungan moral dan spiritual dari Kiai Haji Abdul Somad Bukhari selaku Ketua Majelis Ulama Jawa Timur waktu itu, beliau mengatakan, "Mbak Balgis, kalau travel haji yang sudah besar, bagus, mahal, itu sudah banyak. Tapi travel haji yang harganya kompetitif dengan pelayanan yang hampir sempurna, itu hampir tidak ada. Dan kami berusaha untuk mengambil ceruk itu. Sehingga kami berharap bahwa dengan
dukungan moral dari Kiai Haji Abdul Somad Bukhori, di mana buku-buku panduan kami juga langsung diverifikasi oleh beliau, itu akan memberikan kekuatan bagi kami untuk melangkah, terutama dari sisi agama. Dari sisi administrasi, alhamdulillah kami lebih punya pengalaman untuk langsung bekerja sama dengan muasasah di Saudi, kita dengan hotel-hotel di Mekah dan Madinah, dan itu menjadi salah satu kekuatan kami bahwa ketika umroh dengan kami, jamaah tidak melalui jenjang yang berliku yang cukup panjang, sehingga tidak tahu sebenarnya jika terjadi sesuatu siapa yang harus dikontak. Banyak kejadian yang seperti itu, dan korbannya lagi-lagi adalah jamaah. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa seperti saya dulu mungkin, dan banyak sekali sampai dengan sekarang, banyak sekali yang mengatakan bahwa umroh itu bukan untuk saya. Umroh itu hanya untuk orang tua. Bagaimana bisa begitu ya? Karena sebenarnya umroh untuk siapapun itu seharusnya mulai dipikirkan tentang hal itu. Karena ini adalah ibadah fisik, sehingga ketika kita dalam kondisi yang sangat kuat, itu adalah waktu-waktu yang terbaik untuk melakukan ibadah ini. Dan uangnya bagaimana? Iya sih gitu ya, kita memang akan terbang ke Saudi itu pasti membutuhkan biaya, terutama harga pesawat. Harga pesawat tidak murah. Tapi sebenarnya dengan hanya menabung sekitar 20.000 setiap hari, insya Allah kalau rutin melakukan itu, 3 tahun kita sudah bisa berangkat umroh. Baik, sementara mungkin itu dulu. Tips selanjutnya silakan kawan-kawan tunggu, dan insya Allah kami akan hadir lagi untuk memberikan informasi terupdate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.